Pernahkah Anda berdiri di tengah malam yang sunyi, lalu tiba-tiba merasa bahwa tanah yang Anda pijak sedang mengawasi Anda? Bahwa setiap getaran gempa, setiap erupsi gunung, setiap banjir yang menyapu rumah-rumah rakyat kecil bukan sekadar bencana alam biasa. Bagaimana jika semua ini adalah bahasa? Bahasa dari tanah tua bernama Jawa, bahasa dari ingatan yang dipendam selama ratusan tahun, bahasa dari sebuah janji yang kini waktunya ditagih. Kisah ini bukan sekadar cerita sejarah, bukan pula dongeng mistik pengantar tidur. Ini adalah kisah tentang perpisahan paling tragis antara seorang raja dan jiwa tanah yang ia pimpin. Inilah kisah tentang Sabdo Palon, penjaga, pamong, bayangan yang lebih tua dari kerajaan manapun. Dan inilah awal dari segalanya. Trowulan, abad ke-15. Dulu, kota ini adalah jantung dunia. Setiap langkah di pelatarannya diiringi suara gamelan, wewangian dupa, dan doa-doa yang mengalir seperti nafas bumi. Namun kini, Trowulan berubah. Angin yang berhembus di lorong istana tidak lagi membawa aroma melati, melainkan bau kayu lapuk, debu bangunan runtuh, dan ketakutan yang tidak berani disebutkan namanya. Majapahit, Surya Wilwatikpa, imperium yang pernah menguasai Nusantara dari Sumatera hingga Maluku, sedang berada di ujung ajal. Pemberontakan muncul dari dalam. Para bangsawan saling menikam dengan senyum. Daerah-daerah taklukan mulai melepaskan diri. Dan di utara, sebuah kekuatan baru perlahan bangkit. Demak. Bukan hanya membawa pasukan, tapi membawa cara pandang baru tentang Tuhan, manusia, dan kekuasaan. Di paviliun tertinggi istana, Prabu Brawijaya kelima duduk termenung. Mahkota emas di kepalanya terasa lebih berat daripada ribuan baju zirah prajurit. Di hadapannya terhampar peta kerajaan. Namun yang ia lihat bukan garis wilayah, melainkan retakan takdir. Apakah aku raja yang terlambat lahir? Batinnya berbisik. Ia tahu, dunia sedang berubah. Laut tidak lagi menjadi penghalang. Agama dan ideologi menyeberang bersama kapal dagang. Dan rakyatnya perlahan mulai berpaling. Dupa mulai ditinggalkan. Sujud menghadap arah baru mulai diajarkan. Brawijaya tidak bodoh. Ia melihat peluang politik. Islam bisa menjadi perekat terakhir Majapahit. Namun di balik logika itu, ada sesuatu yang terus menggerogoti dadanya. Takut. Takut kehilangan bukan tahta, melainkan roh Jawa itu sendiri. Di balik salah satu pilar agung istana, berdiri sesosok pria. Tidak mengenakan pakaian kebesaran, tidak membawa senjata, namun seluruh ruangan tunduk pada kehadirannya. Wajahnya sulit ditebak usianya. Matanya tenang, seperti telaga yang menyimpan badai. Ialah Sabdo Palon. Gusti Prabu. Suaranya berat, bergema seperti suara bumi yang bergeser pelan. Janganlah engkau melihat keluar jendela istana untuk mencari musuh. Brawijaya menoleh. Musuh sejati, lanjut Sabdo Palon, adalah duduk di dalam pikiranmu sendiri. Sabdo Palon bukan penasihat biasa. Ia bukan manusia biasa. Dalam serat-serat kuno, ia disebut Dang Hyang, pengasuh raja-raja Jawa sejak zaman ketika nama Majapahit belum pernah diucapkan. Baginya, Majapahit bukan sekadar negara. Majapahit adalah tubuh spiritual tanah Jawa. Dan tubuh itu sedang sekarat. Surat demi surat datang dari Demak. Nada yang awalnya penuh hormat, perlahan berubah menjadi desakan. Raden Patah bukan lagi sekadar anak biologis. Ia adalah simbol zaman baru. Brawijaya terjepit. Jika menolak, Majapahit akan dihancurkan oleh arus sejarah. Jika menerima, ia harus menghadapi Sabdo Palon, menghadapi leluhur, menghadapi tanah itu sendiri.
Dunia sedang berganti kulit, ucap Brawijaya lirih pada suatu malam. Rakyatku mulai meninggalkan dupa dan beralih ke sujud. Sabdopalon senyum tipis. Senyum yang mengandung kesedihan ribuan tahun. Perubahan adalah keniscayaan, Gusti, ujarnya pelan. Tapi perubahan yang memutus akar akan melahirkan luka yang membusuk selama berabad-abad. Di titik inilah retakan pertama muncul. Belum ada petir, belum ada kutukan, belum ada sumpah. Namun sesuatu telah patah dan tidak akan pernah bisa disambung utuh. Ada momen dalam sejarah yang tidak dicatat oleh prasasti, tidak diukir di batu, tidak ditulis di kitab resmi kerajaan. Namun dampaknya menggema lebih keras daripada ribuan genderang perang. Momen itu terjadi saat seorang raja memilih jalan baru dan penjaga tanahnya memilih untuk pergi. Inilah kisah tentang pertemuan terakhir antara Prabu Brawijaya kelima dan Sabdopalon. Bukan di singgasana emas, bukan di tengah istana, melainkan di tempat di mana manusia dan alam berbicara tanpa perantara. Malam itu dingin. Angin turun dari punggung gunung, membawa bau tanah basah dan dedaunan tua yang membusuk. Di sebuah pelataran sunyi, jauh dari hiruk-pikuk istana, dua sosok berdiri berhadapan. Tidak ada prajurit, tidak ada abdi dalam, tidak ada saksi manusia, hanya alam dan sejarah. Prabu Brawijaya kelima menarik napas panjang. Uap putih keluar dari mulutnya, bukan hanya karena udara dingin, tetapi karena beban yang menghimpit dadanya. Sabdopalon, ucapnya pelan, seolah takut suaranya didengar leluhur. Aku memanggilmu ke sini bukan sebagai raja kepada abdi, tapi sebagai manusia kepada penjaga jiwanya. Sabdopalon berdiri tegak, wajahnya tenang, namun matanya menyimpan badai yang tak terucap. Aku telah mengambil keputusan, kata Brawijaya akhirnya. Hening. Keputusan itu menggantung di udara, seperti pedang yang belum dijatuhkan. Aku akan memeluk Islam. Kalimat itu sederhana, namun dampaknya menggetarkan tanah yang mereka pijak. Sabdopalon tidak terkejut. Sebagai Danghyang, ia sudah membaca tanda-tanda itu jauh sebelum kata-kata diucapkan. Namun tetap saja, ada luka yang tak bisa dihindari. Engkau menyebutnya keselamatan, ujar Sabdopalon datar. Namun apakah engkau sadar, Gusti, bahwa dengan mengganti pakaian jiwamu, engkau juga sedang menanggalkan jati diri tanah ini? Brawijaya menggeleng pelan. Zaman telah berubah. Dunia luar menutup pintu bagi Majapahit. Jika Jawa tidak beradaptasi, kita akan hancur. Ini bukan perdebatan agama, ini adalah benturan peradaban. Sabdopalon melangkah mendekat. Jawa tidak pernah kekurangan Tuhan, Gusti, ujarnya pelan namun menghujam. Kita memiliki agama Budi, sebuah tatanan di mana manusia, alam dan Sang Pencipta menyatu tanpa harus saling meniadakan. Ia menatap lurus ke mata sang raja. Jika engkau mengikuti arus hanya karena takut akan kehancuran fisik, maka engkau sedang mengundang kehancuran yang jauh lebih besar. Sabdopalon melihat masa depan. Ia melihat anak cucu yang kehilangan kompas. Mereka akan fasih berbicara tentang surga, namun lupa menjaga bumi. Mereka akan menyebut nama Tuhan, namun tega membenci sesamanya. Angin berhembus lebih kencang, pepohonan tua berderik, seolah alam ikut menyimak. Brawijaya menyebut satu nama, Sunan Kalijaga. Ia berkata bahwa budaya Jawa tidak akan dimusnahkan, hanya diwarnai nilai baru. Sabdopalon tersenyum pahit. Air jernih yang ditetesi tinta tidak akan pernah kembali jernih, Gusti. Ia melihat bayangan panjang di masa depan. Bangsa yang bingung, bangsa yang tidak lagi bangga menjadi dirinya sendiri. Keputusan diketuk. Di bawah bimbingan Sunan Kalijaga, Prabu Brawijaya kelima mengucap dua kalimat syahadat. Dan saat itulah,
tanah bergetar. Sabdo Palon melanggah mundur. Cahaya keemasan redup memancar dari tubuhnya. Aku bukan daging dan darah yang bisa kau paksa bersujud kepada nama yang tidak aku kenal. Suaranya berubah, lebih tua, lebih dalam. Aku adalah Dang Jawa. Aku adalah Semar, pengasuh para kesatria sejak zaman purba. Sabdo, ikutlah bersamaku, pinta Brawijaya dengan mata basah. Namun Sabdo Palon melangkah selangkah. Tugasku sebagai pengasuhmu telah usai. Petir menyambar di langit cerah, tanah bergetar lebih kuat. Aku akan kembali ke rahim bumi, ke kabut gunung, ke sunyi hutan. Ia berbalik, bukan sebagai abdi yang kalah, melainkan sebagai penjaga yang memilih jalan sunyi. Tepat sebelum lenyap, Sabdo Palon berhenti. Suaranya menggelegar, mengalahkan debur angin. Dengarlah, Gusti Prabu. 500 tahun dari sekarang, aku akan kembali. Ia merinci tanda-tandanya. Gunung meletus, laut naik, manusia kehilangan budi. Korupsi dianggap prestasi, kejujuran ditertawakan. Inilah zaman Goro-Goro. Dan saat itu tiba, aku datang menagih janji. Kilatan petir terakhir, Sabdo Palon lenyap. Majapahit belum runtuh secara fisik, namun secara spiritual, ia baru saja menghilangkan nyawanya. Perhitungan dimulai, dan waktu tidak pernah lupa. Waktu bukanlah garis lurus. Ia adalah lingkaran. Apa yang ditanam ratusan tahun lalu akan tumbuh pada saat manusia lupa siapa dirinya. 500 tahun telah berlalu sejak Sabdo Palon meninggalkan istana Majapahit dan kembali ke rahim bumi. 5 abad adalah waktu yang lama bagi manusia. Namun, bagi tanah Jawa, itu hanyalah satu tarikan nafas. Dan kini, nafas itu kembali dihembuskan. Setelah kilat terakhir menyambar dan sosok Sabdo Palon lenyap, banyak yang mengira kisah itu berakhir. Namun, dalam tradisi Jawa, makhluk yang menghilang tidak pernah benar-benar pergi. Sabdo Palon tidak mati. Ia mundur dari panggung sejarah. Para tetua percaya ia memilih jalan moksa, meleburkan raga dan bersemayam sebagai kesadaran penjaga. Pertanyaannya, di mana ia menunggu? Jawabannya tidak tertulis di kitab resmi kerajaan. Jawabannya disimpan dalam bisikan angin, dalam sasmita alam, dan dalam satu nama gunung yang sejak dulu dianggap wingit. Gunung Lawu. Bagi masyarakat Jawa, Gunung Lawu bukan sekedar tumpukan batu dan tanah. Ia adalah poros. Tempat di mana dunia kasat mata dan dunia tak kasat mata bersentuhan tipis seperti dua sisi kain. Di lerengnya berdiri Candi Sukuh dan Candi Cetoh, bangunan yang menyimpang dari arsitektur Hindu-Buddha klasik. Tidak megah, tidak anggun, namun purba dan telanjang. Bentuk piramida, simbol kesuburan, penghormatan pada alam. Banyak sejarawan bingung, mengapa di saat Majapahit runtuh, justru muncul bangunan yang kembali ke akar paling purba. Para penganut kebatinan punya jawaban sederhana. Karena disinilah Sabdo Palon menunggu. Hingga hari ini, pendaki Gunung Lawu sering membawa cerita aneh. Tentang seorang kakek tua, bertubuh tambun, berwajah teduh, namun berwibawa. Ia muncul tiba-tiba, memberi petunjuk, lalu menghilang. Jangan sombong kalau membawa bekal banyak, kata sosok itu menurut saksi. Gunung ini tidak butuh makananmu, ia butuh kerendahan hatimu.
Tidak mengancam, tidak menakutkan, namun kata-katanya menempel di batin. Apakah itu Sabdo Palon, ataukah Semar, sang Ismaya, yang sedang menjalankan tugasnya sebagai pamong tanah Jawa? Tak ada yang berani memastikan, karena dalam dunia ini, yang benar-benar berbahaya bukanlah sosok gaib, melainkan kesombongan manusia. Mari kita hitung bersama. Majapahit runtuh 1478, tambah 500 tahun, kita tiba di satu angka, 1978. Dan anehnya, sejarah mencatat sesuatu yang besar. Pada tahun itu, Gunung Semeru, paku bumi Pulau Jawa, meletus dahsyat. Bagi ilmu geologi, itu adalah aktivitas alam biasa. Namun bagi mereka yang membaca sasmita, itu adalah ketukan pertama. Seolah-olah bumi berkata, "Aku sudah bangun." Setelah itu, Merapi tak pernah benar-benar tidur. Bencana datang beruntun, alam semakin sulit ditebak. Namun Sabdo Palon tidak hanya bicara tentang api dan lahar. Ia bicara tentang manusia. Dalam sumpahnya, Sabdo Palon menyebut tanda paling mengerikan. Wong Jowo ilang Jawane. Orang Jawa kehilangan Jawanya. Apa artinya? Bukan soal pakaian, bukan soal bahasa, melainkan hilangnya budi. Pemimpin tidak lagi mengayomi, melainkan memangsa. Kejujuran ditertawakan, kecurangan dirayakan. Agama dipakai sebagai bendera, bukan sebagai laku hidup. Alam diperas habis-habisan, lalu manusia terkejut saat alam membalas. Banjir, longsor, kekeringan. Ini bukan murka Tuhan, ini hukum sebab akibat. Dalam bahasa Jawa, ngunduh wohing pakarti. Sabdo Palon menyebut masa ini sebagai goro-goro, zaman jungkir balik. Bukan untuk menghancurkan, melainkan membersihkan. Seperti tubuh yang sakit, bumi pun mengalami demam. Dan demam itu harus dilewati. Inilah lulubing jagat, mandinya semesta. Yang busuk akan rontok, yang rapuh akan patah. Namun di balik penderitaan itu ada tujuan akhir. Kembalinya agama Budi. Agama Budi bukan organisasi, bukan aliran baru. Ia adalah kesadaran purba. Berbudi pada sesama, hormat pada alam, eling lan waspodo. Tuhan tidak dicari di langit jauh, melainkan di hati yang bersih. Sabdo Palon tidak datang untuk meruntuhkan agama apapun. Ia datang untuk meruntuhkan kemunafikan. Dan anehnya, tanda-tanda itu mulai muncul. Anak muda kembali mencari akar, mencintai bumi, menolak fanatisme buta. Inilah wewangi yang dijanjikan Sabdo Palon. Sabdo Palon tidak perlu turun gunung dengan petir dan gempa. Ia hadir dalam kegelisahan batin kita. Dalam rasa tidak nyaman melihat ketidakadilan. Dalam dorongan untuk hidup lebih jujur. Ia bukan raja, bukan nabi. Ia adalah pamong. Penjaga api kecil agar peradaban tidak padam. Setelah 500 tahun, janji itu tidak ditagih dengan pedang, melainkan dengan kesadaran. Tanah ini punya ingatan, dan ingatan itu tidak pernah tidur.
Pertanyaan sekarang bukan lagi apakah Sabdo Palon itu nyata, melainkan apakah budi kita masih hidup? Jika tidak, alam akan terus mengingatkan dengan caranya sendiri.